Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Ya, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan tulisan dari salah seorang sastrawan kita yang mengaku sebagai sastrawan, yaitu Ahmad Husainuddin, yang beliau ini adalah salah seorang pejuang dari khilafah yang ada di Indonesia, yang selama ini teriak-teriak bagaimana negara Indonesia bisa menjadi negara khilafah. Dan perlu diketahui bahwa Husainuddin ini yang hari ini kembali berteriak-teriak tentang negara khilafah dan mau menghilafahkan Indonesia adalah merupakan uh, lawyer atau pengacara dari Suginur dan yang terlibat di kasus pencemaran nama baik dari Pak Jokowi kemarin, yang dimana Suginur Harja dan kawan-kawan mengatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ya, memang kelompok ini juga adalah kelompok dari Rocky Gerung dan Egy Sujana yang selama ini berteriak-teriak bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu, dan salah satu di antaranya itu adalah Husainuddin ini yang selalu mengatakan bahwa mereka adalah pembela aktivis dan ulama yang ada di Indonesia. Baik, akan saya bacakan cita-cita dari Ahmad Husainuddin ini, yang dimana beliau selalu ingin negara kesatuan Republik Indonesia diubah menjadi negara khilafah atau pemimpinnya dari muslimnya. Judul dari tulisan Husainuddin ini, khilafah tegak di Indonesia, siapa khalifahnya? Luar biasa. Oleh Ahmad Husainuddin, sastrawan politik. Ya, pada tulisan ini dikatakan bahwa di GWA Toko Nasional saat penulis mengirim screenshot polling Ahmad Husainuddin Channel atau AK Channel yang merespon hasil survei lembaga Pew Research Center atau tentang dukungan kaum muslim di Indonesia sebesar 64% setuju syariat Islam menjadi hukum negara. Ada salah satu anggota GWA yang bertanya, 64% ini luar biasa ya. Luar biasa Husainuddin ini. Salah satu anggota grup WhatsApp atau GWA yang bertanya, kalau khilafah tegak di Indonesia, siapa khalifahnya? Begitu kira-kira pertanyaannya. Ya, lanjut, melalui forum GWA tersebut penulis sampaikan salah satu menjadi khalifah agar publik paham sebelum masuk sosok dapat diketahui kriteria seorang khilafah seperti apa. Lanjut, mirip dengan Mas Anies Baswedan, sebelum menentukan capres pendampingnya juga ditetapkan sejumlah kriteria atau syarat dari harus punya chemistry atau visi misi yang sama, bisa menguatkan koalisi, bisa bersinergi di pemerintah saat menang, hingga syarat nol yang dimaksud oleh koalisi perubahan kemarin. Lanjut, walaupun akhirnya setelah diterapkan kepada Caimin, sebenarnya kriteria yang ditetapkan Mas Anies tidak terpenuhi, khususnya syarat nol dan menguatkan koalisi. Caimin malah mendapat pengingat panggilan KPK, konfirmasi dirinya tidak lolos, 0 kasus, mungkin saja bejibun kasus pasca Caimin masuk, Demokrat justru keluar dari koalisi, artinya Caimin justru membuyarkan koalisi. Ya, lumayan ya. Ternyata Husainuddin juga ini memantau seluruh perkembangan perpolitikan yang ada di Indonesia, karena memang beliau ini punya cita-cita yang luar biasa dan tidak masuk akal sebenarnya, yaitu menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah. Kalau Caimin dan Anies ini melihat ini, dia akan tersinggung dan akan menepuk pantat dari Husainuddin ini. Lanjut, nah, dalam konteks khalifah, penulis sampaikan ada 7 syarat atau kriteria yang sifatnya kumulatif. Artinya jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa menjadi khalifah. Luar biasa ya. Syarat untuk menjadi khalifah ada 7, yaitu 1. Muslim, 2. Laki-laki, 3. Merdeka, 4. Balik, 5. Berakal, 6. Adil, dan 7. Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas kekhalifahan. Jadi ada 7 syarat untuk kemudian menjadi khalifah atau mendirikan negara khilafah, kalau menjadi khilafah dari negara khilafah yang dimaksud oleh Husainuddin ini. Iya, yang menarik pada poin ini atau pada bagian ini adalah poin pertama, yaitu Muslim. Jadi
ini adalah cita-cita yang sebenarnya tidak masuk akal dari Husainuddin dan kawan-kawan ini, karena kalau beliau mendirikan negara khilafah yang ada di Indonesia, pimpinnya adalah Muslim, dan pertanyaannya buat kita yang cinta terhadap kesatuan negara Republik Indonesia, lalu penduduk lain yang ada yang memeluk negara, yang memeluk agama lain yang ada di Indonesia ini yang diakui oleh undang-undang ini, akan kita kemanakan kalau cita-cita dari Husainuddin ini harus negara kesatuan Republik Indonesia ini kalau menjadi negara khilafah adalah penduduknya adalah Muslim semua. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di agama lain akan kita kemanakan. Itu pertanyaan buat Husainuddin ini. Nah, kemudian harus laki-laki pada poin 2 ini adalah diskriminatif, sementara kita dan Rasulullah sendiri menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan diangkat derajatnya oleh Rasulullah juga pada zaman Rasulullah SAW. Luar biasa ini Husainuddin ini, cita-citanya tinggi tapi tidak masuk akal. Lanjut, orang kafir tidak bisa menjadi khilafah, perempuan tidak bisa menjadi khilafah, orang tawan atau budak tidak bisa menjadi khilafah, anak kecil tidak bisa menjadi khilafah, khalifah orang gila tidak bisa menjadi khilafah, khalifah orang fasik yang tukang bohong dan khianat tidak bisa menjadi khilafah, dan orang yang tak paham syariat jelas tak bisa menjadi khilafah. Poinnya, orang kafir tidak bisa menjadi khilafah. Siapa yang dia maksud kafir ini? Rupa-rupa ini orang. Kemudian lanjut, dan syarat tersebut maka jelas dapat dipastikan Luhut Panjaitan, ya dia singgung lagi Pak Luhut Binsar Panjaitan, tidak bisa menjadi khilafah atau khalifah. Puan Maharani tidak bisa menjadi khalifah. Rafathar anak Raffi Ahmad tidak bisa menjadi khalifah. Harun Masiku yang tertawan hantu tidak bisa menjadi khalifah. Jokowi tidak bisa menjadi khalifah. Dan orang yang paham syariat Islam tak bisa menjadi khalifah. Dia singgung semuanya. Sampai Jokowi juga dikatakan bahwa tidak bisa menjadi khalifah. Lalu ada pertanyaan, kok syarat menjadi khalifah 7 bukannya 4 seperti syidik, amanah, tablik, dan fatona? Ya memang ini adalah syarat ketika di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat waktu itu. Tapi Husainuddin ini menambahkan menjadi 7 syarat untuk menjadi khalifah di negara khilafah yang diimpi-impikan oleh Husainuddin ini. Penulis menjawab, sidik, amanat, tablik, dan fatona adalah sifat wajib bagi Rasul, bukan syarat untuk menjadi khalifah. Walaupun pintar, kalau bukan muslim tak bisa menjadi khalifah. Walaupun pintar, tapi bukan muslim tidak bisa menjadi khalifah. Berarti kalau kita paham dan cermati secara seksama bahwa ketika negara ini telah dihilafahkan oleh Husainuddin dan kawan-kawan ini, kita, Husainuddin ini akan mengusir penduduk Indonesia ini yang beragama lain oleh Husainuddin dan kawan-kawan ini. Nah, 7 syarat untuk menjadi khalifah ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya, syarat sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka batal. Misalnya ada pintar, laki-laki, adil, tapi ternyata masih bocah, belum balik, maka gugur batal. Dia paham syariat, adil tapi wanita, maka gugur batal. Berarti sebagaimana dia singgung tadi, kalau negara khilafah ini berdiri, Puan Maharani dan wanita-wanita yang lain yang ada di Indonesia itu yang merupakan tokoh-tokoh kita seperti yang di NU juga, Ibu Hovifah dan Ibu Yani dan seterusnya itu tidak bisa menjadi khalifah di negara khilafah yang diimpi-impikan oleh Husainuddin dan kawan-kawan. Sekarang lanjut, siapa sosoknya? Kita tinggal tetapkan kepada tokoh-tokoh dan ulama yang ada saat ini. Kalau 7 syarat diterapkan kepada Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dan Habib Rizik Syihab, ada 3 nama yang disebut, maka 7 syarat ini menurut hemat penulis yang dimaksud ini adalah dia, Husainuddin, terpenuhi. Hanya pertanyaannya, apakah Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dan Habib Rizik Syihab berkenan untuk ditabiat menjadi seorang khalifah? Rasanya itu perlu ditanya langsung kepada beliau-beliau. Kalau Abdul Somad,
Pak Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad mungkin tidak siap kalau ditanya. Tapi kalau Habib Rizik mungkin adalah cita-citanya sejak lama. Karena aktor dalam propaganda negara khilafah ini, aktor utamanya itu adalah si Rizik ini ya. Nah, seperti yang dimaksud oleh Hosinuddin ini. Kemudian lanjut, adapun kalau penulis yang ditanya apakah siapa untuk dicalonkan menjadi khalifah, penulis tegas katakan bahwa bersedia dan siap, hanya saja karena presiden siapa yang lebih banyak untuk dibayat menjadi khalifah. Penulis tegaskan Syekh atau Abu Rosti, pimpinan Hizbut Tahrir, lebih layak untuk dibayat menjadi seorang khalifah. Beliau sudah menyatakan kesiapannya. Ini parah ini. Parah ini. Syekh atau Abu Roisitoh, pimpinan dari HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia. Beliau sudah menyatakan kesiapannya. Berarti selama ini terkonsolidasi dengan baik dan menjadi agenda-agenda penting di teman-teman HTI dan Hosinuddin dan kawan-kawan ini, karena dinyatakan pada tulisan ini bahwa ketua dari HTI itu, Syekh atau Abu Rosto itu sudah siap dan beliau juga sudah menyatakan kesiapannya. Wah, bahaya, kita ini terancam. Ada pertanyaan, bagaimana kalau Rizal Ramli, apakah bisa menjadi atau dicalonkan sebagai seorang khalifah? Ini kawannya juga ini. Ya, tinggal dicek apakah Bung Rizal Ramli memenuhi 7 syarat menjadi khalifah. Intinya, diskursus khilafah saat ini sudah mulai semakin mengerucut, bukan hanya soal khilafah, ajaran Islam, apakah mungkin tegak di Indonesia, bahkan hingga ke pertanyaan siapa kelak khalifahnya. Sebenarnya siapa yang menjadi khalifah tergantung siapa yang dikehendaki umat. Tugas utama kita hari ini adalah memperjuangkan khilafah dengan segala daya upaya. Tentang siapa khalifahnya, insya Allah waktu pasti kelak akan memberikan jawabannya. Akan berupaya dengan segala daya dan upaya untuk mendirikan negara khilafah. Ini adalah cita-cita yang tinggi namun halu, karena cita-cita ini tidak mungkin terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia, karena ketika negara khilafah ini berdiri, penduduk yang non-muslim itu akan kita kemenakan. Jadi Hosinuddin dan kawan-kawan ini, Habib Rizik dan lain-lain sebagainya ini hanya halu dan mimpi belaka ketika berbicara tentang negara khilafah. Lebih lanjut pada bagian yang terakhir, jabatan khalifah adalah jabatan dengan akad biridho wa ikhyar, artinya atas kesadaran, kesanggupan dan kerelaan. Seorang tidak boleh dipaksa menjadi khalifah, sebagaimana umat tidak boleh dipaksa memilih calon tertentu. Semua berpeluang kepada umat siapa pemimpin yang mereka pilih untuk menjadi Amirul Mukminin abad ini. Ya, itulah tulisan dari Hosinuddin yang selalu bercita-cita dan menghayal soal negara khilafah yang mau didirikan di negara kesatuan Republik Indonesia, dan telah menyebut beberapa tokoh yang ada di kelompok ini untuk kemudian menjadi siapa yang akan menjadi khalifahnya. Jadi ada Habib Rizik Syihab, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi yang mereka sebut adalah ketua dari HTI, yang memang HTI ini adalah organisasi yang kemudian selama ini selalu ingin mendirikan negara khilafah, dan tadi telah kita bacakan bahwa bahkan telah menyatakan diri untuk kemudian siap menjadi khalifah dari negara khilafah yang dicita-citakan oleh orang-orang halu ini. Karena kenapa kita katakan bahwa ini adalah orang-orang halu? Karena ini hanya mimpi dan cita-cita yang ibaratnya mimpi di siang bolong yang kemudian tidak akan mungkin terjadi. Mimpi di siang bolong itu yang kita dapat hanya mimpi saja, dan bahkan biasa kita keringat kepanasan pada siang-siang bolong itu. Untuk itu bagaimana perkembangannya ke depan nanti, si Hosinuddin yang ingin menerapkan negara khilafah ini kan, dan telah menyebut beberapa tokoh yang kemudian ingin dijadikan khalifah. Mari terus kita saksikan di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.